Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Yesi Pratama, presentator pertama dari kelompok 2 yang akan membahas makalah kami dengan judul Sejarah Perkembangan Laboratorium Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah mengenai pengertian manajemen laboratorium pendidikan, dan yang kedua adalah fungsi dari manajemen laboratorium pendidikan. Baik, langsung saja. Saya akan membahas mengenai pengertian manajemen laboratorium pendidikan. Manajemen laboratorium pendidikan itu adalah sebuah usaha untuk mengelola laboratorium. Nah, laboratorium dapat dikelola dengan baik, dengan benar atau dengan efisien itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Beberapa faktor tersebut ada dua. Yang pertama adalah alat yang canggih dan yang kedua adalah staf yang profesional. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa adanya alat yang canggih tidak akan menentukan efisien atau menentukan suatu laboratorium itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada staf yang profesional. Begitupun dengan staf yang profesional tidak akan mampu berjalan dengan baik suatu manajemen laboratorium tanpa adanya alat yang canggih. Jadi kedua faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen laboratorium. Yang pertama mencakup memelihara kelancaran penggunaan laboratorium, dan yang kedua adalah menyediakan alat yang diperlukan, yang ketiga adalah membuat format peminjaman, yang keempat adalah dokumentasi, dan yang kelima adalah peningkatan laboratorium. Nah, selanjutnya apa saja perangkat-perangkat manajemen laboratorium tersebut? Nah, di sini saya akan ngasih tahu perangkat-perangkat dari manajemen laboratorium pendidikan. Perangkat yang pertama adalah tata ruang, yang kedua adalah alat yang baik atau alat yang terklaribasi, dan yang ketiga adalah infrastruktur laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi laboratorium manajemen pendidikan. Nah, di makalah kami itu ada 3 orang yang menyebutkan fungsi manajemen laboratorium pendidikan. Di sini saya akan mengambil menurut Richard. Di sini ada 5 fungsi dari manajemen laboratorium pendidikan. Yang pertama adalah sebagai tempat dilakukannya percobaan suatu alat-alat laboratorium. Yang kedua adalah sebagai tempat penunjang kegiatan laboratorium atau kegiatan kelas. Yang ketiga adalah sebagai tempat display. Yang keempat adalah sebagai tempat koleksi, dan yang kelima adalah sebagai museum kecil dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya menurut Amin dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980 dalam pasal 29 menyebutkan fungsi manajemen laboratorium di sini ada 2. Yang pertama adalah mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan untuk melaksanakan pengajaran dalam satu bidang studi. Dan yang kedua adalah sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan penulisan atau penelitian dalam satu bidang studi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh presentator kedua dan juga presentator ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama, pendidikan sains mulai diakui pada tahun 1960 dan bersamaan dengan revisinya tentang pendidikan laboratorium. Maka dari itu, pendidikan sains dan laboratorium mulai meningkat dan mulai berkembang mulai dari 1960 sampai sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang sejarah manajemen laboratorium pendidikan. Laboratorium adalah instalasi lembaga yang melakukan pengujian atau penelitian. Kemudian pendidikan mengikatkan laboratorium pada abad terakhir. Jumlah laboratorium meningkat seiring dengan berjalannya atau berkembangnya zaman. Dan hampir semua lembaga pendidikan memiliki laboratorium tersendiri seperti sekolah menengah atau perguruan tinggi. Di sana
lembaga tersebut memiliki macam-macam laboratorium seperti laboratorium IPA, fisika, biologi, kimia, atau lain sebagainya. Lalu kenapa laboratorium masuk ke dalam pendidikan? Karena laboratorium adalah atau sebagai masuk ke dalam standar proses yang dimana di dalamnya terdapat standar sarana dan prasarana. Laboratorium pertama kali dikenal di Amerika Serikat sebagai pembelajaran sains, di mana di dalam sains tersebut menjelaskan tentang pembelajaran atau pengalaman di lingkungan manusia dan dibawa ke bangku kuliah. Pendidikan sains di sini terikat pada aspek-aspek seperti aspek nilai dan aspek model, di mana di dalamnya terdapat atau mempelajari tentang sebab akibat apa yang terjadi di lingkungan kita, seperti itu. Reformasi tentang peningkatan program pendidikan sains di Amerika Serikat terjadi dan mulai mempengaruhi pendidikan sains di daerah Eropa. Reformasi tersebut berisi tentang peningkatan isi serta pembelajaran sains dan matematika. Menurut para ahli, setelah Perang Dunia ke-1 terjadi, dirasa perlunya ada lembaga yang meningkatkan tentang adanya laboratorium. Dan setelah Perang Dunia Kedua, pernyataan tersebut dan penggunaan laboratorium di lembaga-lembaga pendidikan mulai menjadi luar biasa dan mulai meningkatkan tentang pendidikan laboratorium. Dan pada saat yang sama